Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman membaca sebuah buku berjudul Detik-Detik yang Menentukan. Buku ini ditulis oleh Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Buku ini sudah ada sejak tahun 2006 lalu ketika pertama kali diterbitkan dan sudah beberapa kali diterbitkan ulang di tahun-tahun berikutnya. Jadi barangkali saya termasuk orang yang telat karena baru membaca buku ini sekarang. Tetapi setelah saya membaca buku ini dari awal sampai akhir, kemudian mempelajari apa saja yang dituliskan di dalamnya, dan mendapatkan banyak wawasan baru, terutama tentang dunia perpolitikan dan kondisi Indonesia di masa transisi reformasi pada tahun 98 lalu, rasa-rasanya buku ini masih sangat relevan untuk kita baca dan kita pelajari hari ini. Apalagi ketika sekarang kita sedang mendengar banyak isu yang berkaitan dengan dunia politik di Indonesia tentang RUU Dwi Fungsi TNI misalnya. Justru isu itu pertama kali saya tahu dari buku ini. Wawasan saya tentang 98 itu sejujurnya sangat-sangat sedikit. Baru belakangan-belakangan inilah saya membaca beberapa buku yang berkaitan dengan itu, dan salah satunya adalah buku ini yang memperkuat atau memperkaya wawasan saya soal apa yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi 98. Buku ini ditulis oleh B.J. Habibie. Saya sih ngelihatnya sebagai sebuah dokumentasi sejarah. Isinya itu banyak ditulis berdasarkan catatan harian dan komentar-komentar yang B.J. Habibie lakukan terhadap pemberitaan, kebijakan yang diambil, berbagai dinamika politik yang terjadi ketika ia menjabat sebagai wakil presiden kemudian menjadi presiden Indonesia yang ketiga. Bisa dibilang bahwa buku ini bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 98 lalu berdasarkan kacamata orang dalam. Sudut pandang orang dalam inilah yang menurut saya membuat buku ini menjadi sebuah buku yang menarik, karena perspektif itu yang membuat kita merasa mengenal lebih dekat atau melihat secara lebih dekat bagaimana sosok Habibie sebagai presiden pada saat itu, bagaimana ia mengalami proses berpikir ketika sebuah keputusan itu diambil. Kemudian ia juga banyak mengutarakan alasan-alasan kenapa ia mengambil keputusan A, kenapa tidak mengambil B, kenapa ia harus bertemu dengan tokoh A, tokoh B untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Dan juga kita bisa mengenal sosok Habibie sebagai seorang pribadi, seorang manusia biasa, laki-laki biasa yang pada waktu itu ternyata ia banyak mengalami kebingungan, ia banyak mengalami kesepian, karena ia merasa di banyak kesempatan ia kayak sendirian untuk mengambil keputusan. Bagaimana bingungnya ia ketika menghadapi banyak sekali dilema dan problematika kondisi Indonesia pada saat itu, dari mulai kondisi politik yang tidak stabil, sosial yang tidak stabil, kemudian kondisi ekonomi yang waktu itu inflasi besar-besaran. Perspektif inilah yang membuat saya sebagai pembaca bisa turut merasakan apa yang Habibie rasakan, apa yang Habibie pikirkan, atau apa yang Habibie rencanakan dengan berbagai argumentasinya pada saat itu ketika ia mengambil banyak sekali keputusan-keputusan penting di saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Karena buku ini ditulis berdasarkan catatan hariannya beliau, dan nampaknya Habibie sangat rajin mencatat berbagai pertemuan, berbagai kejadian, bahkan bisa dibilang lumayan sangat detail karena ada jamnya, ada harinya, sehingga kita tuh bisa ikut merasakan bagaimana detik-detik yang menegangkan itu dilalui oleh Habibie dan dilalui oleh Indonesia secara keseluruhan. Sehingga tidak berlebihan kalau memang ada orang-orang yang mengulas buku ini dan menyebut buku ini sebagai sebuah rekaman ulang atas kejadian yang cukup mencekam dalam catatan bangsa kita. Beberapa hal menegangkan yang didokumentasikan oleh Habibie dalam buku ini antara lain ketika ia mengambil keputusan besar, yaitu dalam referendum Timor Timur. Ia banyak mengutarakan dalam buku ini berbagai alasan, berbagai pandangan tentang mengapa ia harus melepaskan Timor Timur pada waktu itu, atau mengapa ia harus mengambil keputusan yang sangat besar, dan nampaknya sampai sekarang tidak pernah ada lagi presiden-presiden berikutnya setelah Habibie yang mengambil keputusan serupa.
dan seberani itu gitu untuk melepaskan Timor Timur dari bagian NKRI. Bagian lain yang juga tak kalah menegangkan adalah ketika insiden 98 meletus, ketika ada banyak demonstrasi terjadi di mana-mana, kemudian ada banyak orang-orang yang hilang pada masa itu oleh oknum-oknum aparat. Dan secara cukup detail, Pak Habibie juga menceritakan tentang obrolan-obrolan pribadi yang terjadi di ruangannya antara ia dengan Prabowo yang menjadi presiden kita sekarang. Ia juga menuliskan pandangan ia secara pribadi tentang sosok Prabowo, yang mana saya juga baru tahu dari buku ini bahwa ternyata Prabowo dan Habibie itu sudah saling kenal sejak kecil gitu. Kemudian ada juga bagian ketika Habibie mengambil keputusan untuk memberikan kebebasan terhadap dunia pers di Indonesia, menghapuskan dui fungsi ABRI pada waktu itu. Ketika saya awal membaca buku ini tidak punya ekspektasi apa-apa selain ingin mengenal tentang siapa Habibie, tapi ternyata setelah saya membaca buku ini dan mendapatkan banyak insight itu, saya jadi bersyukur karena ketika saya melihat berbagai isu yang saat ini banyak bermunculan dan ternyata berkaitan dengan masa reformasi atau orde baru pada saat itu, saya menjadi tidak terlalu buta lah. Meskipun saya secara umum tidak begitu mengerti tentang 98, tapi buku ini banyak membantu membukakan mata saya soal itu dan membantu saya sedikit memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan kenapa ada banyak orang atau ada banyak ahli yang membandingkannya dengan kondisi Indonesia pada tahun 98 lalu atau pada masa orde baru lalu. Barangkali kita mengenal Habibie sebagai sosok yang sangat cerdas, dia sangat pintar, punya cara berpikir yang sangat logis, dan saya kira semua karakter itu bisa kita temukan dalam buku ini. Habibie punya banyak sekali alasan logis yang ia utarakan, misalnya dalam proses pengambilan keputusan atau misalnya dalam proses pembuatan sebuah kebijakan di bidang ekonomi, di bidang perdagangan. Ia banyak sekali menggunakan logikanya dan menjabarkannya dengan sangat terunut. Lalu kita juga bisa melihat sosok Habibie sebagai seorang yang sangat religius. Ia cukup dekat dengan ajaran agama yang ia anut, dan keyakinannya itu banyak sekali muncul di bagian-bagian dalam buku ini ketika ia menghadapi banyak masalah atau berbagai tantangan yang ia hadapi. Hal lain yang juga saya garis bawahi dari buku ini adalah bahwa Habibie banyak sekali melakukan refutasi dalam argumen-argumen yang ia sampaikan atau ia tuliskan. Refutasi adalah satu teknik yang digunakan oleh Habibie untuk menjawab counter argumen ketika ia membuat satu kebijakan atau keputusan yang tidak disetujui oleh oposisi atau publik. Misalnya ketika ia mengambil keputusan kenapa ia melakukan referendum terhadap Timor Timur, ada banyak orang yang merasa kontra terhadap keputusan itu. Lalu orang-orang itu menyampaikan argumennya. Habibie ini memberikan jawaban dan memberikan titik kelemahan atas argumen yang disampaikan oleh lawan. Teknik ini banyak sekali kita temukan di sepanjang buku ini dari awal sampai akhir. Saya ngelihatnya sih kayak Habibie ini sedang berusaha membela diri atau mencari pembenaran atas apa yang ia lakukan. Atau dari perspektif lain kita juga bisa melihat bahwa Habibie melalui buku ini bukan sedang membela diri tetapi sedang tabayun atau sedang memberikan klarifikasi untuk hal-hal yang barangkali pada waktu itu belum bisa dijelaskan kepada publik. Karena ya sebagaimana kita tahu 98 kondisinya tidak seperti sekarang. Media sangat terbatas, koran belum banyak, informasi di internet juga belum banyak, sehingga orang-orang Indonesia pada saat itu punya keterbatasan akses terhadap informasi-informasi terbaru, tidak sekencang saat ini. Salah satu contoh yang digambarkan oleh Habibie sendiri di buku ini ketika ia merasa kebingungan dan merasa sendirian atau kesepian adalah ketika tiba-tiba orang sudah tidak percaya pada Soeharto dan Soeharto disuruh mundur, tapi Soeharto sendiri tidak pernah menemui Habibie dan tidak pernah berbicara langsung atau membicarakan langsung tentang kondisi yang saat itu terjadi. Ia ngerasa kesepian karena ia ngerasa ditinggalin secara tiba-tiba oleh Presiden Soeharto, tiba-tiba menjadi presiden selanjutnya tanpa diberi briefing atau arahan oleh presiden sebelumnya. Kebingungan ini, detik-detik yang menegangkan ini terekam cukup detail dan cukup apik sehingga kita cukup terbawa suasana bagaimana sedihnya dan bagaimana kesepiannya Habibie pada saat itu. Orang-orang itu tidak bisa sepenuhnya percaya pada Habibie karena Habibie bagaimanapun sudah belasan tahun menjadi bagian dari Orde Baru. Jadi ketika ia menduduki posisi sebagai presiden dan mengambil keputusan-keputusan yang berlawanan dengan Orde Baru, tentu orang akan sanksi karena bagaimana mungkin orang ini bisa mengambil sesuatu yang beda dan berseberangan dengan rezim sebelumnya, sementara ia sendiri selama bertahun-tahun ke belakang ini adalah bagian yang sangat dekat
dan tidak terpisahkan dari rezim itu. Saya sangat berharap sebenarnya bahwa buku ini diterbitkan ulang dengan kemasan yang lebih segar. Misalnya dengan desain cover yang lebih kekinian, atau misalnya dengan pemilihan font di bagian dalam ini yang mungkin lebih ramah terhadap mata, kemudian beberapa kesalahan ketik bisa diperbaiki. Mungkin alasan paling besarnya kenapa harus didesain ulang atau dikemas ulang, supaya generasi muda yang sekarang juga turut tertarik untuk membaca buku ini, karena buku ini punya muatan yang menurut saya itu sangat penting dan sangat membukakan mata, terutama yang berkaitan dengan sejarah Indonesia dan masa transisi Indonesia pada tahun 98 lalu. Saya kira itu pengalaman saya membaca buku Detik-Detik yang Menentukan karya B.J. Habibie. Jika kamu punya pendapat lain soal buku ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.